Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kembali lagi ke podcast kanal, membahas apa yang bisa dibahas. Bulan berapa sekarang ya? Udah masuk bulan Maret. Tanggal 3. Wah, 2 minggu lagi ini teman-teman. Teman-teman SMA ini udah masuk UTBK. Kok aku merasa sangat riskan, sangat ironi. Mereka mengalami UTBK di badai pandemi. Wah, apalagi sebentar lagi puasa, tidak bisa ngerepek, tidak bisa contohan. Astagfirullahaladzim. Aku sebagai kakak yang bagi paling tidak harus memberikan solusi, memberikan pandangan ke depan untuk semakin maju dan menemukan jalan yang tepat dan benar. Tapi gak oke gini, aku ngomong dewe gak masuk. Aku harus apa ya? Harus mendiskusikan masalah ini dengan serius sih. Tak golekno koncoku sing ahli nek mendiskusikan seperti ini sih. Sopo ya? Rega. Oke. Telepon ya. Halo. Jo. Iki dilungkas wis UTBK iki arek-arek SMA, apa maning arek-arek kanal kan ono sing SMA. Paling gak awak dhewe kita mendiskusikan apa yang bisa diberikan untuk mereka mempersiapkan UTBK-nya. Iso rene gak sih awakmu? Yo. 15 menit ya. Oke. Santai wae nak gak jam mancet ya. Yo, santai nih. Sip. 15 menit. Swene. Swene. Cacat. Oh, arek nang jowo. Coba celun, mbek ono rega konten. Weh, kowe iki suwene. Iya suwene. Ya apa kabar? Ayo dhewe iki apik. Jadi selalu bahagia, Pak. Apapun yang terjadi paling tidak kita itu selalu bisa tersenyum dan bahagia. Alhamdulillah. Piye mau mancet apa ora sih? Wah, iki mau sorry ya, Rek ya. Perjalanannya rodok macet ya ning ngene dalan perbaikan ning ngarep kene. Iya ngono kene tapi lumayan cepet sih kene kok. Iya. Oh iya iki kan piye ya dulu sebentar lagi ini kan teman-teman SMA udah masuk UTBK nih ya. Terus bulan telu dan UTBK itu sesi yang pertama di tanggal kalau nggak salah tanggal 13-an lah. 13. Itu udah masuk awal puasa loh. Apa ya gak sakno ta? Wah, berarti kurang lebih seminggu mana ya wis mulai ya. 1 minggu lagi mereka sudah mulai. Ditambah Oke. lagi pandemi, ditambah lagi poso loh. Paling gak kan awak dhewe iki apa ya sang pernah mengalami situasi yang seperti mereka ya, pernah menjalani UTBK. Iki sudah punya tips dan trik untuk menghadapinya. Bener gak sih? Ini berarti ceritanya ngundang sing pengalaman lho. Ya, piye maneng? Pengalaman apa sih? Pengalaman wis tahu kah? Gagal kah apa ya? Wes di-share kabeh iki kok gawe buat teman-teman nanti yang mendengarkan podcast kanal kali ini. Oke, sebelumnya Regai pernah ikut UTBK gak sih? Oke, cerita sidik apa ya? Ya ora apa-apa, los. Jadi aku ini lulusan SMA dari 2017. Dulu mengalami UTBK juga, tapi dulu namanya SBMPTN 2017, waktu 2017 itu. Dan itu review rasa sidik ya. Oke. Jadi wih rasanya kan koyo SBMPTN atau UTBK iki
seolah-olah menjadi perjuangan paling total dalam belajar. Soalnya SMA ini kan kita cenderungannya yo nyaman, seneng, Iya, ya iya, iya. belajar nugas iku Bener-bener. cara Jawane sik akeh pitulungan lah. Jadi begitu TBK iki rasane wis koyo wah iki perjuangan pribadi sing kudu luwih serius. Dadi wah rada pating teratap ngono lah. Tapi kira-kira ya gak ya? Kira-kira Oke. gak? Apa bedane UTBK saat iki ambek UTBK biyen kan jelas sangat berbeda toh. Saiki ono pandemi biyen gak ono. Oh iya. Iki Menyikapi secara pandemi juga. Analisismu iki, Oke. tantangan tahun ini akan lebih besar gak sih? Bener, bener. Terlepas dari pandemi apa lagi yang membuat mereka tambah wah kayak tadi UTBK tahun ini lebih susah. Iya, nonton kondisinya sekarang ini kan lagi pandemi, otomatis ada protokol-protokol yang harus kita ikuti di dalam ujian. Dan Iya, iya, iya. semoga hal-hal seperti itu nggak mengganggu mentalitas atau nggak mengganggu proses belajarnya teman-teman. Jadi perbedaannya adalah dulu mungkin aku bisa belajar nyaman ya, bisa gampang ketemu teman-teman, terus belajarnya sharing-sharing juga lebih Intens. enjoy, lebih intens. Soalnya Kalau emang gak sekarang kan terbatas. banyak pembatasan-pembatasan. Bener banget, bener banget. Jadi UTBK kali ini tantangannya mungkin 2 kali daripada tahunku di 2017. Oke, ngomongin soal mental lagi ya. Oke. Ini kan ikut toh. Iki kan wis mendekati UTBK banget loh, udah min 1 minggu. Iya, iya, Secara materi mereka teman-teman kita sudah mempersiapkan enggak untuk materinya. Us jelas mati-matian mereka dalam belajar untuk menghadapi UTBK ini. Iya. Berbeda dengan halnya mental, sering dilupakan. Mental Seberapa ini- itu sih, oke. seberapa penting sih orang-orang atau teman-teman ini harus mempersiapkan mental, anggap saja ini menghadapi perang. Oh iya. Iya bener sih, kurang lebih rasanya kayak emang kayak perang ngono ya. Salah satu mungkin sekilas saja ya. Salah satu mungkin yang kita rasakan adalah ini dihadapkan dari beberapa pilihan setelah kita SMA. Dan itu menjadi fase pembukaan kepada awal dewasa. Kita perlahan melepas masa keremajaan dan itu sangat mempengaruhi mental. Jadi pilihannya sebenarnya banyak. Nah, makanya UTBK ini cukup penting karena ini menjadi salah satu jalan yang akan kita tempuh ke depan. Kita itu mau kerja, lanjut kuliah, atau gap year lah. Iya. Dan itu punya resiko masing-masing tentunya nggak sih. Porsi mentalnya juga berbeda-beda. Terus yang teman-teman wes sudah nyiapin apa ya, materi belajar yang sangat giat banget sih. Seberapa penting mereka menyiapkan porsi belajar dan porsi refreshing. Ya, jelas penting, gak mungkin dek iki sepaneng sinau terus juga. Gak bisa lah. Berarti dua hal ini nggak bisa dipisahkan juga ya. Gak bisa dipisahkan. Ada belajar, ada refreshing. Berarti keberhasilan ini memuat dua elemen. Ada proses belajar, ada proses refreshing juga. Gitu ya kira-kira. Oke, menurutku dua-duanya ini sangat penting, sangat krusial. Sangat krusial. Karena kalau kita muak dengan materi yang kita pahami, takutnya adalah nanti di hari H-1 atau hari H itu mengalami blank. Makanya itu ada mental sing harus ditata juga, mumpung ini masih hamin kurang lebih satu minggu lah ya. 1 minggu. Jadi menurutku cukup apa ya, cukup penting juga untuk memperhatikan atau memberikan porsi refreshing. Itu persentasenya berapa? Porsi belajarnya sama porsi refreshingnya. Kalau menurut Rega sendiri? Sebenarnya nggak ada pakem khusus ya, karena kapasitas atau daya belajar orang itu beda-beda. Itu yang kita pahami dulu. Jadi yang wajib teman-teman rasakan dulu adalah kira-kira gimana nih, sehari aku mampu belajar atau mampu bisa fokus berapa jam. Itu sederhananya. Nah, kalau kita pakai rentan waktu 1 hari mampu fokus berapa jam, terus refreshing kita yang ya paling enggak yang paling mudah lah untuk kita temukan. Refreshing itu kan nggak harus muluk-muluk, nggak harus pergi luar kota, karena ini juga musim pandemi juga gitu. Oke, sorry tak potong ya. Kalau menurut Rega sendiri, refreshing paling cocok itu apa? Kalau Rega sendiri? Oke, ini menarik ini. Refreshing sekarang ini banyak sekali caranya, banyak sekali yang apa ya, yang muncul hal-hal baru yang bisa merefresh otak kita. Bener banget. Kadang sekedar kita ngopi kita sudah refresh. Sudah refresh. Nah, itu paling gampang yang kita temui. Jadi ada semisal gayaku, kalau ini bicara aku pribadi ya, kalau gayaku belajar semisal aku ini nggak terlalu bisa belajar kelompok.
belajar kelompok aku waktu-waktu tertentu aja. Kalau aku lebih sering belajar individu. Atau belajar di rumah dengan intens, caraku refreshing itu dengan ketemu teman-teman, sekedar ngopi. Itu bisa menjadi hal refreshing. Soalnya kalau aku pribadi ya, nek aku getol sinau refreshingku itu biasa nih. Yang pertama mungkin ya ngopi. Oke, menarik. Yang Nongkrong kedua lah ya. itu lihat video. Video yang menarik, action, porno, bisa. Oh, termasuk refreshing juga. Kan buatku Menarik, refreshing. menarik. Kalau menurutku refreshing itu. Sorry, aku sambil ngerokok ya. Oh silakan. Heeh, itu menurutku refreshing. Atau mungkin bisa sekedar mendengarkan lagu. Wah, itu sudah membangkitkan gairah. Bukan membangkitkan gairah, bisa mengendorkan saraf-saraf yang tegang. Saraf otak dan saraf yang lain ketika tegang. Bisa. Bisa. Nah, hal-hal kecil sekedar porsi refreshing yang kita jalankan untuk apa sebenarnya? Biar kalau kita belajar lagi, itu otak kita lebih mampu menerima apa yang sedang kita serap di dalam materi pembelajaran. Salah satu porsi refreshing adalah itu. Jadi pikiran kita enggak stagnan atau enggak saklek kepada apa yang kita kejar aja gitu. Karena nanti ada proses yang lebih panjang lagi, ada cara berpikir yang lebih panjang lagi. Kenapa? Takutnya nanti ketika pengumuman ini ada ketakutan lagi sebenarnya. Nah, itu menghadapi pengumuman itu kalau kita terlalu berdarah-darah tanpa kita merasakan freshnya belajar, tanpa kita merasakan enjoynya belajar, tanpa kita menikmati proses, takutnya nanti terlalu rasanya mak plus. Mbok lorone iki pitung turunan. Iki ngomongin soal belajar, gini ada fenomena menarik di tahun ini. Ini tahun ini itu banyak orang yang lintas jurusan. Anak IPA sing belajar 3 tahun, UTBK-ne IPS sing ditempuh mek beberapa bulan tok. Benar-benar berubah gitu ya apa yang mereka pelajari. Wah, berat juga. Ada iku bagaimana seorang Rega itu merespon adanya anak seperti itu? Sah kan ya sah? Kalau sah-sah saja. Sah saja. Karena itu pilihan mereka, minat mereka, jadi mereka pasti ada porsi diri untuk menyiapkan itu. Tapi tentu ada titik beratnya. Itu konsekuensi sih. Iya, benar. Tapi gimana cara menyikapi teman-teman yang lintas jurusan iku mau dalam memenuhi porsi belajar ben gak sepaneng. Oke lah, kita arek sing lintas jurusan itu telat 3 tahun dengan teman-teman yang sesuai jurusan yang linear. Benar. Mereka menempuh lintas jurusan cuma 2 bulan untuk menyelesaikan semua materi sing seharusnya diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Ya kak sih, hasilnya seperti itu. Nah, untuk menyikapi mental biar tidak breakdance, biar tidak down, kan gak mungkin sepenuhnya kita belajar 2 bulan mepet belajar malah gak efektif. Nah, kalau menurut pandangan mereka, gimana teman-teman mereka seperti itu? Apa yang mereka persiapkan seharusnya? Oke, kalau lintas jurusan tentu perjuangannya beda ya. Dengan teman-teman yang sudah linear. Apa yang sudah digeluti dari SMA, lalu ujiannya sesuai. IPA ya kita ambil saintek, kalau sosum, kalau IPS ya kita ambil sosum gitu. Kalau lintas jurusan tentu akan memakan pikiran dan memakan emosional juga menurutku. Sangat memakan emosional dan pikiran. Oke. Jadi dalam proses belajar teman-teman yang lintas jurusan, ini yang perlu teman-teman perhatikan mungkin adalah hal-hal baru, pengembangan baru dan cara menyelam mereka terhadap sebuah pelajaran itu akan tentu lebih dalam dan nafas lebih terengah-engah dalam memahami hal-hal pelajaran pasti jalan yang terjadi. Tapi ya fenomena yang terjadi karena apa menurut mereka? Iki kok iso mbiyen ya? Anak iki wis IPA atau biyen. Wis jelas memilih IPA biyen niku. Nduk kelas 1 nih. Di kelas 1-nya dia memilih IPA. Kok tiba-tiba pada saat UTBK kok tiba-tiba langsung manuver ke IPS sih? Itu apa yang terjadi pada si anak ini? Menurut analisis mereka gimana? Ya, ini menarik. Karena aku dulu juga mengalami ini nggak bisa disimpulkan salah pikir juga ya. Enggak. Karena variabelnya banyak. Nah, beberapa variabel yang tak hadirkan di sini bisa jadi dulu ketika masuk SMA memang nggak punya pandangan jangka menengah atau jangka panjang gitu ya. Kira-kira pengaruhnya apa sih kalau aku masuk IPA, IPS gitu. Kita mungkin dulu kenali IPA itu sepaneng dengan hal-hal angka, matematis. Kalau IPS lebih ke pelajaran-pelajaran yang enjoy dan bahkan terkenalnya juga
wah IPS ki nakal-nakal. Terkenalnya gitu. Iya. Kita nggak pernah berpikir dulu ketika transisi dari SMP ke SMA, kita mungkin kesusahan berpikir atau nggak kenal dengan bagaimana teman-teman ini memahami apa ya, jenjang kelanjutannya ini apa. Itu variabel pertama. Variabel kedua Pertama. memang dari orang tua biasanya. Oh, Rekomendasi dari orang tua, saran dari orang tua. Dan itu apa ya, menjadi bentuk pembelajaran juga. Kalau sekarang teman-teman menghadapi UTBK dengan lintas jurusan, Iya, iya. itu sih mungkin penyebab-penyebab kenapa teman-teman ini pada akhirnya memilih lintas jurusan. Tak tambah ya variabel yang ketiga Oke, mungkin ini gimana, gara-gara sistem pendidikan. Wih, kok bisa? Ya menurutku sistem pendidikan pemilihan jurusan IPA dan IPS itu gak usah pengantar di kelas 1 Pak. Di kelas 1, seharusnya di kelas 2. Paling tidak kelas 1-nya teman-teman SMA itu bisa beradaptasi dulu. Aku ini cocoknya do IPA atau IPS sih. Oh gitu ya. Menurutku harus seperti itu. Kalau sistem pendidikannya oke mungkin Oke. ya gak akan banyak orang sing dalam tanda kutip salah jurusan Salah seperti jurusan. ini. Heeh. Wih, agak ngeri ya. Bahkan dari SMA kita bisa mengalami salah jurusan juga gitu loh. Iya loh SMA loh Bahkan padahal. dari fase SMA. Oke. Kita kembali lagi ke persiapan UTBK ya. Oh, ini kan wes sangat mendekati banget ya. Nah, Materi sudah mereka pelajari ya. Bahkan ono sing ditempu ambek les. wih. Iya gak sih? Les Perjuangan pelajaran ini- iku ono, tapi les mental itu gak pernah ada loh. Wih, bener juga ya. Iya Bener gak sih? juga, bener. Padahal mental dan materi itu satu kesatuan yang sama-sama perlu disiapkan. Dan mental dan materi adalah sebuah apa ya? Sebuah pembelajaran yang tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Aku kok penasaran, kalau pendapat Regal, bagaimana apa yang terjadi pada seorang anak itu jika mereka tidak menyiapkan mental dengan baik? Wih, Terlepas blank, terlepas blank. terlepas Ada blank. resiko-resikonya juga. Oke, kalau persiapan mental kurang dan sebenarnya mental ini nggak pernah dipelajari secara apa ya, akademisi mungkin ya, nggak pernah diperhatikan secara akademisi. Yang jelas mereka lebih mudah stres. Resiko sebelum menghadapi ujian itu mereka bisa mengalami susah untuk fokus. Karena apa? Mungkin mereka tidak tahu porsi belajar mereka. Itu yang jelas. Terus yang kedua, bisa menjadikan mereka ini punya pikiran-pikiran yang menurutku dalam tanda kutip keruh, merasa sangat kompetitif, merasa sangat apa ya, tertinggal. Itu kan termasuk bagian dari perjuangan apa ya, kesehatan mental itu sendiri kan gitu. Sampai mereka menghadapi ujian beberapa H-2, H-1 atau bahkan hari H, itu mereka bisa jadi kesusahan dari apa yang sudah mereka perjuangkan pembelajaran. Sang biyen moro-moro kok ngene ya. Terus iki kena awak dhewe kita kan sudah membahas tentang persiapan mental itu. Ini kenapa kok anak-anak ujian itu harus perlu mempersiapkan mental? Situasi apa sih yang dihadapi kok sampai perlu menyiapkan mental ini? Emang beda persiapan UTBK dengan ujian-ujian yang lain, dengan kondisi-kondisi yang lain. Kok sampai perlu kita itu mempersiapkan mental? Oke. Iki tak tarik sedikit ke hal yang lebih luas ya, terlepas dari ujian dulu mungkin. Persiapan mental itu pengaruh terhadap ujian hidup sebenarnya. Apapun yang kita hadapi gitu. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini adalah UTBK. Ini sebagian kecil berarti ya? Bagian kecil. Jadi mental itu selalu punya perannya di setiap elemen kehidupan kita, di setiap momen yang kita hadapi. Oke. Jadi persiapan mental ini kenapa sangat diperlukan? Karena menurutku gini, mental seseorang kalau sehat, kita ngomong kesehatan dulu lah sebelum ke yang Ke intinya. yang cedera gitu ya. Kalau mental ini sehat, teman-teman itu lebih mudah dalam melihat sebuah kondisi, termasuk juga untuk mengukur dirinya. Kira-kira pembelajaran ini gimana? Aku paling nyaman ini gimana? Dari proses belajar itu bisa dijadikan parameter bagaimana mental kita terukur juga gitu. Pada posisi belajar itu ada sudah mengetahui mental kita sini. Nah, ini kan kita membahas tentang persiapan mental sih. Ini kira-kira apa yang dihadapi oleh teman-teman SMA untuk menghadapi UTBK? Kok harus banget sih mempersiapkan mental itu? Karena situasi apa sih yang mereka hadapi? Seberbahaya apa sih kok
sampai arek-arek kudu dituntut menyiapkan mental sing siap. Oke. Ini menurutku ada gambaran kecil. Aku melihat situasi seperti ini, mungkin analogikan seperti kita sedang bersiap di barat menghadapi medan perang gitu ya kira-kira ya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi teman-teman yang sedang di barat, ini kan sedang prepare, Oh, mendengarkan komando. Komandonya adalah kesadaran diri kita. Wah, gitu kira-kira. Iya, iya. Kesadarannya adalah di mana aku harus belajar, untuk apa aku belajar, dan sebenarnya kompetisi seperti apa ini yang tak kejar. Karena kan kadang beda univ, beda perjuangan. Bener banget. Bener banget. Oke, jadi melihat situasi seperti ini, mental sangat perlu. Selain kita mempersiapkan strategi-strategi belajar, kenyamanan belajar, mental ini juga mendukung kita dalam kepercayaan diri. Jadi dalam kepercayaan diri, proses belajar itu mempengaruhi kenyamanan juga. Yang pertama, kalau kembali lagi ke analogi perang tadi, sebenarnya kita ini sudah punya senjata apa di dalam barat ini? Kita sudah siap apa? Dan seberapa tajam atau seberapa apa ya? Kalau peluru mungkin seberapa Ampuh peluru seberapa ampuh bisa menusuk target yang sedang kita perjuangkan. Benar. Gitu. Kalau melihat dari situasi teman-teman yang lain, kalau ini misal aku peserta ya, aku harus melihat situasi teman-teman yang lain juga. Kira-kira seberapa sekarung kah mereka bawa senjata? Nah, itu yang bisa dijadikan ukuran juga. Karena selain proses belajar yang intens, kesiapan diri dalam berperang atau berkompetisi ini juga sangat penting ya. Yaitu juga yaitu tadi memperhatikan kondisi kesehatan mental. Termasuk yang sudah awal kita bahas, masuk ke refresh pikiran. Iya, itu salah satu cara untuk menyiapkan mental agar lebih siap. Lantas mental yang siap atau mental yang sehat itu seperti apa sih? Oh iya, penting juga ya. Oke, mental yang sehat menurutku adalah kita itu bisa menghadapi situasi-situasi di luar rencana kita. Itu dengan tetap dengan kondisi yang tenang. Oke, itu salah satu ya, satu cirinya. kadang kita kan dalam proses belajar kan susah fokus atau bisa dibilang stres. Bener banget. Stres dalam belajar. Itu stres itu wajar terjadi di dalam kesehatan mental, tetap wajar terjadi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu mampu menganalisis kenapa kok kita sampai stres belajar. Kita terlalu jenuh kah? Tempat nyaman belajar kita yang kurang nyaman atau kurang baik kah? Nah itu, jadi kesehatan mental itu seperti apa ya, kesiapan diri kita di dalam menghadapi hal-hal yang di luar rencana kita itu tadi. Jadi kita itu selalu tenang dan selalu punya kewaspadaan dan solusi di dalam menghadapi situasi yang Kewaspadaan kurang berarti terkendali. Menurutku gitu sih. Itu kesehatan mental. Berarti untuk orang teman-teman yang bisa dikatakan tidak siap mentalnya untuk menjalani UTBK itu terkesan orang sing tergesa-gesa, terkesan orang yang ceroboh. Ya bisa seperti itu kan sih? Boleh. Nah, kalau kesehatan mental dilihat seperti itu kesehatan mental dari dalam ya, kesadaran dari dalam. Tapi kok aku pernah dengar bahwa kesehatan mental itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya gak sih? Tako teman sing katakanlah toksik, katakanlah tidak adanya support system dalam menghadapi perang ini. Bisa gak sih mental itu terpengaruh dari luar? Bisa. Faktor eksternal di dalam kesehatan mental itu juga memungkinkan apa ya, mental kita cedera gitu. Salah satunya ini tadi yang disebutkan. Oh, berarti benar adanya ya? Benar. Makanya contoh ya, soal support system tadi. Support system bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan pertemanan, bisa dari pasangan, bisa dari pasangan juga gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menjaga kewarasan berpikir dan kenyamanan belajar, mempersiapkan segala sesuatu itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita belajar lebih giat, lebih enjoy. Seberapa penting sih mereka itu? Menurutku 50-50 juga sih. Ini kan porsi lagi toh. 50-50 kan porsi lagi. Gimana kita menahan agar porsi ini tepat? Ini kayaknya situasi gak perlu deh, super system ini terlalu ikut campur pacarku ini. Ada situasi atau kondisi yang lain kayaknya aku butuh pacar. Gimana sih awak dewi bisa peka terhadap porsi mang?
Waduh, berarti sebenarnya banyak hal juga yang diperhatikan ya. Kalau lingkungan terdekat kita, semisal yang dicontohkan tadi pacar, itu bagaimana kita sebuah apa mengatur atau manajemen waktu. Itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bagi. Iya. Kapan aku harus memperhatikan hal-hal di luar kompetisiku di dalam belajar UTBK? Kapan aku harus memperhatikan apa ya fokus dari pembelajaranku itu sendiri gitu. Biar tidak campur. Biar tidak campur. Biar tidak campur. Karena kadang ada situasi di mana hal seperti itu bentrok. Kita terlalu multitasking, pikiran kita terbagi. Yang satu ada problem dari luar, sementara kita merasa kurang. Aku durung sinau dino iki. Iya. Gitu. Iya, itu sering terjadi. Sering Soalnya terjadi. gini, aku ini tipikal orang sing tidak setuju ketika pas aku sinau iku kudu ono pacar sebelahku. Aku gak bisa itu. Soalnya pada waktu aku pacaran ditambah sinau, kalah sinauku sih an. Kepikiran apa? Kepikiran sih seneng-seneng ya. Oh iya benar. Seneng-seneng. Dan itu sih apa ya? Aku kok selalu menyangkal ya ketika ada argumen bahwa aku ini pacaran ben semangat sinau, ben sinauku semakin fokus. Nah aku pribadi tidak bisa malah. Oh gitu. Aku pribadi gak bisa ketika pas sinau ono pacar gue tambah raiso. Kalau aku apa ya mau untuk mendapatkan suatu pencapaian tertentu. Nek iki menurutku porsiku yo. Nek si cewek si pasanganku terlalu ikut campur, iku tak anggap terlalu toksik ya. Okay. Tapi nek pacarku iso mengerti pada kondisi saat itu aku sedang ingin menggapai sesuatu, dia iso mengerti. Itu support system. Nih aku Support seperti system. itu. Nih aku seperti itu. Kalau Rega sendiri juga seperti itu atau ada yang lain? Ada metode lain. Ada Ya. metode. Aku setuju sih dengan mungkin dengan treatmentmu terhadap salah satu contohnya pacar ya. Atau bahkan nanti ada hal-hal yang lebih vital yaitu kadang keluarga. Karena itu masuk ke kalau kan susah ya kalau udah pikiran udah multitasking itu susah untuk menyelesaikan satu tugas. Jadi aku setuju ke manajemen waktu tadi. Bagaimana kita memberikan waktu-waktu tertentu yang memang pacarku ini harus tak posisikan atau tak beri waktu khusus. Di mana dia juga menjadi support system dalam diriku. Soalnya kehadiran pacar ini sendiri kan juga syukur-syukur syukur-syukur kalau sebenarnya kita pacaran dengan satu fase yang sama-sama belajar UTBK. Harusnya itu kesadaran seperti itu bisa dicapai juga. Kapan kita harus belajar bareng, kapan kita harus belajar pribadi. Belajar batiniah. Oke, untuk teman-teman yang sekarang sedang menjalin hubungan dan mempersiapkan UTBK, saya pesan hati-hati dengan hati ya. Iya, soalnya kayak gini loh. Ternyata ya susahnya pacaran pada waktu UTBK ini itu sangat mempengaruhi mental. Di sisi lain bisa dijadikan support system, tapi di sisi lain itu bisa menjadi bom waktu untuk si anak ini amburadul dalam mempersiapkan semuanya. Tiba-tiba putus tengah jalan posisi berjuang, itu boyah. Itu sangat kacau. Saya bayangkan, Hamin 3 seorang itu mau UTBK, tiba-tiba diputus pacarnya. Itu menurutku fuck sih. Itu wajur. Nah, apakah sih Rega kamu punya simulasi solusi untuk teman-teman solusi ya? Untuk teman-teman seperti itu? Seburuk itu ya contohnya, analoginya. Kok bisa menghadirkan contoh permasalahan yang seperti itu? Tapi kayak ada deh teman-teman. Itu penting juga. Oke. Yang paling penting, waduh, itu benar-benar kita harus tahu skala prioritas ya. Kalau sudah, contohnya tadi kan Hamin 3, benar-benar sudah dekat. Dan otak kita harus dikondisikan dimana harus bisa fokus, bisa kondusif di dalam menjaga apa yang sudah kita pelajari. Nah, itu masuk ke skala prioritas. Jadi menurutku memang harus benar-benar memperhatikan hal utama, yaitu yang kita kejar dulu gitu. Toh kadang kalau kita putus itu kadang kita enggak kehilangan segalanya. Mungkin setelah perjuangan
Oke. Ya, teruskan. Oke, Ini ada yang menarik. mungkin setelah perjuangan kita lulus UTBK, ini kan kita aminkan dulu untuk teman-teman Amin. yang menyaksikan ya. Meskipun terlalu naif asli. Ah, Ya. kita memberikan semoga, kita mengamini ya, barangkali pacar kita juga memberikan sentuhan lagi terhadap perjuangan yang kita jaga tadi gitu. Jadi itu menjadi sebuah apresiasi gitu. Nggak mandek di dalam kehidupan kita, nggak lantas mandek, Gak lantas mandek ketika awak dhewe putus. Iku dunia ini tetap berjalan ngono ya. Tapi gini. Oke, skala prioritas nih awak dhewe Hamin 3 terus diputus pacar, kita harus menentukan skala prioritas yang mana sing didahulukan, mana sing harus dikesampingkan ngono. Dan aku rasa itu tidak akan semudah yang kita bicarakan saat ini ya. Pasti ada proses penerimaan gitu. Penerima iya aku putus dan aku menuju UTBK. Nerimo saiki aku putus dan menuju aku UTBK iku lho sing menurutku perlu proses sing perenungan sing lumayan panjang. Kalau Rega, apa punya ritual khusus atau metode khusus untuk memangkas proses perenungan itu? Aku gak tukang merenung ya, tukang ngopi aja nih. Jadi kan ya podo dong. Oke, tapi proses penerimaan itu menjadi hal yang menjadi hal utama dulu. Yang jelas kita menyadari kalau kondisi kita memang harus putus. Itu yang harus kita sadari. Ya. Oke. Basa Jawane saiki aku lorati. Oke, aku saiki lorati itu yang aku terima dulu. Jadi aku nggak usah terlalu denial. Wah, kok iki kok pacar kok pergi kok meninggalkan kok gini-gini ku menurutku jangan dulu. Karena berarti yang pertama adalah kita harus menerima kondisi saat itu. Iya benar. Oke, aku sakit hati enggak apa-apa. Memang itu. Diakui enggak apa ya? Memang itu. Ya. Nah, itu dari proses penerimaan itu dulu. Perlahan itu pun enggak sehari jadi gitu ya. Itu yang paling penting. Itu enggak sehari jadi dan enggak seenteng apa yang kita bicarakan tadi gitu. Setelah proses penerimaan, biasanya kita mulai adaptasi terhadap apa yang kita fokuskan. Jadi ada transisi atau peralihan pikiran. Aku bisa merasakan. Kayaknya memang ini caranya Tuhan menjaga fokusku juga gitu, di dalam proses belajar. Iya. Oh, pada posisi seperti ini Tuhan benar-benar berpengaruh kok ya. Enggak hanya posisi ini aja sebenarnya. Wah, kacau ini. Enggak hanya posisi seperti ini aja sih. Iya, enggak aja di posisi seperti ini aja. Ya, tapi kalau dimaknai positif ya kurang lebih seperti itu lah. Ya, bagaimana ya? Tuhan ini sering kali dilupakan ya. Aku punya fenomena lain lagi sih lebih ekstrim nih untuk teman-teman ya. Mungkin aku juga tidak mengamini ini terjadi di teman-teman SMA. Seumpama ini kan putus pacar itu pun sudah sangat mempengaruhi mentalnya. Ini ada fenomena jika si individu ini yang menyiapkan UTBK Hamin entah itu Hamin 3 hari atau Hamin 5 hari atau Hamin pokoknya yang mendekati UTBK, tiba-tiba ada entah itu orang tuanya cerai atau salah satu orang tuanya meninggal, itu akan semakin lebih kacau. Meskipun aku tidak, ya aku gak mau itu terjadi di teman-teman, tapi kita di sini membicarakan ini untuk mempersiapkan hal semacam itu, ya gak sih? Itu menurutku sangat apa ya? Sangat berbahaya. Menurut Rega, kita kasih pilihan aja ben gak ewe ya. Dalam kondisi seperti itu, individu itu tetap harus menyelesaikan UTBK-nya atau wis kayaknya aku gak iso UTBK wis gak fokus. Leren UTBK atau tetap meneruskan. Menurut Rega gimana? Berarti problematika masuk ke keluarga. Ini masuk ke jenjang yang lebih menyentuh dan lebih mengoyak kondisi mental kita gitu ya. Ini luar biasa. Menurutku tetap dilanjutkan. Karena sebelum simulasi tadi, sebelum keluarga kita kondisinya berantakan, keluarga kita tentu support sampai kita mau mendaftar atau mau teman-teman mau melaksanakan UTBK. Itu yang perlu kita pegang dulu. Oke, memang sekarang kacau, tapi sebelum itu kedua orang tua aku atau keluargaku itu sudah mengamini perjuanganku aku menempuh UTBK ini.
gitu berarti Nah, harus itu mengapresiasi itu. itu alasan dasar kenapa UTBK harus dilaksanakan. Tapi dalam sisi lain itu juga harus dijadikan apa ya? Tonggak atau ujung tombak di mana oke, aku mau nggak mau tetap harus membahagiakan kondisi keluarga aku harus membahagiakan dan membanggakan orang tua aku. Nah, itu seperti apa kondisinya. Benar. Kalau menurut mereka ini harus perjuangan ini harus diselesaikan sampai tuntas seperti Tuntas apa dulu. hasilnya nanti. Tapi itu mungkin terjadi gak sih? Sangat mungkin. Bisa saja, bisa Sangat terjadi. mungkin terjadi untuk semua individu. Iya, karena sifat kehidupan ini cukup luas dan Tuhan pun kadang suka bercanda juga. Iya, iya, Rek. Untuk teman-teman SMA ini, kalian jangan terlalu suka mengeluh, jangan terlalu suka menyudutkan kondisimu saat ini. Oke, aku tahu kalian saat ini sangat kalut, sangat kacau. Tapi di luaran sana itu masih sangat banyak orang yang lebih kacau daripada kalian. Jadi paling tidak aku jangan sering Rasulullah loh. Sambat boleh. Ya sambat boleh ya. Boleh, wajar. Sambat wajar, boleh wajar. tapi ojo kebarus lah yo. Uh, Ojo kebarus. Sambat juga harus diberikan batasan biar kita tetap waras saja. Karena ya sambat itu hanya variasi aja dari ekspresi kehidupan kita jalani. Soalnya kadang wong sambat itu berlarut-larut nih. Larut ya. Bosok teman nih. Oh ya, awak dhewe kan mau ngomong tentang Tuhan tuh, tentang Gusti Allah. Waduh. Seberapa penting peran Tuhan di sini? Sangat penting, tentunya sangat penting, sangat penting. Pertanyaannya bukan seberapa penting berarti ya. Tolong ganti. Oke. Gini. Ini kan pada waktu UTBK, ini teman-teman banyak yang mentuhankan UTBK daripada Tuhan itu sendiri. Serius gitu? Pasti dong, pasti dong. Kayaknya aku biar ngalami deh. Pasti dong. Ayo dong. Itu perlu diluruskan terlebih dahulu atau sudah biarkan ini saja? Oh ya Tuhan itu maha memaklumkan. Gimana? Oke. Yang jelas peran Tuhan nggak bisa digeser. Itu dulu. Itu sifat paling utama. Lu ngokrek jangkrik peran Tuhan digeser. Iya, sifat paling utama. Karena kembali lagi ke hal yang paling dasar. Karena Tuhan juga memberikan kita arahan. Kenapa kok kita dihadapkan UTBK? Kenapa kok kita dihadapkan kondisi putus, kondisi mungkin broken home atau salah satu kekacauan keluarga gitu ya. Itu juga alur dari Tuhan itu sendiri. Makanya jangan sampai teman-teman ini menuhankan UTBK. Dan peran Tuhan ini ngomong peran Tuhan. Kok ya aku iki sopo ya suwi. Tapi yang jelas itulah kita ini cipratan-cipratan dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Berarti ini perlu diluruskan ya. Ini kowe iki salat beribadah itu tetap porsinya Tuhan yang utama daripada UTBK ngono ya. Iya benar. Ya. Tapi pengaruh gak sih ibadah itu dalam menata mental? Waduh. Sederhana gini ya. Iya, gimana? Aku ya tukang ibadah jane. Ini sederhana gini. Kita bisa memaknai fase pembelajaran ini mungkin yang kita anggap berat gitu ya. Memaknai fase UTBK, hal-hal yang kompetitif, hal-hal yang mencekam pikiran kita akhir-akhir ini, mencemaskan gitu. Itu bisa kita maknai sebagai ibadah juga. Jadi keseriusan kita, kesungguhan kita dalam merajut mimpi. Ini kan proses bagian dari mimpi yang kita pilih. Iya, ini proses dari jurusan yang teman-teman dambakan. Ini juga menjadi ibadah tersendiri kepada Tuhan. Gitu. Oke. Berarti ini paling gak untuk teman-teman sing sudah terlanjur mentuhankan UTBK dan menggeser posisi Tuhan ya. Biar tidak kalian merasa terlalu salah dengan Tuhan. Ini mau dikatakan Rega. Bisa kalian terapkan. Sing kalian perjuangkan ini sebagian dari ibadah. Oke ya. Itu bisa kalian terapkan ketika kalian merasa salah kepada Tuhan, soalnya menggeser posisi Tuhan. Oke. Kita kembali lagi ke ini kan kita ngomongin tentang berapa penting mental gak sih kayak gitu. Iki aku wis mengimajinasikan diriku sebagai peserta UTBK. Aku sudah mempersiapkan materi sudah jauh-jauh hari ini.
sudah mendekati UTBK Hamin 7 lah. Apa yang aku lakukan di Hamin 7 itu agar materi yang telah tak pelajari itu porsinya sama dengan mental yang aku siapkan. Itu apa yang perlu aku lakukan. Oke. Menurutku yang pasti kita refleksi dulu. Sebenarnya kita kan punya acuan di dalam belajar. Misal ada satu buku yang kita pelajari, itu seberapa menguasai kita dari satu acuan itu. Entah itu buku, entah itu ada yang ikut bimbingan atau les gitu ya. Itu dulu. Jadi refleksi kemampuan kita dulu. Baru yang kedua, Hamin 7 itu biasanya cukup getir. Kita refleksi kepada lingkungan. Seberapa intens teman-teman kita belajar juga. Jadi itu nanti bisa dikomparasi. Kira-kira gimana ini? Aku Hamin 7 seberapa siap senjataku untuk perang. Oke, berarti yang pertama adalah try out gitu ya tadi ya, merefleksi materi. Itu kalau di materinya. Kalau di mentalnya kita lihat lingkungan. Itu kalau di mentalnya. Kalau materi try out. Sing kedua, delon kancamu iki luwih sepaneng sinau tau ora nek luwih sepaneng kalian harus refreshing, harus liburan. Bukan. Kalian harus juga terpacu dengan semakin giat. Paling tidak itu agar nanti pada waktu di arena gladiator kalian siap membawa kapak paling tajam untuk bertarung. Nah, itu untuk Hamin 7 ya, untuk Hamin 7. Semakin mendekati Hamin 5. Aku iki wis tryout iki kan. Aku wis delok kanca-kancaku ternyata padha sinau kabeh, aku wis kuat iki sinauku. Hamin 5 situasinya sangat berbeda mestine. Soalnya semakin mendekati tekanan pressure akan semakin banyak. Orang tua iku kon sinau wis kanca bareng wae wis karon lah di Hamin 5. Itu apa yang perlu dipersiapkan lagi? Hamin 5. Jarak 2 hari itu sudah terjadi perubahan juga. Sangat ya pasti. Menurutku kalau ada perubahan seperti itu, kok Surya Lur? Oh iya sorry ya. Aku iki ya. Tenaga matahari paling gawat. Oke, kembali ke Hamin 5 mau ya. Hamin 5. Oke. Hamin 5 kita harus mempersiapkan filter. Kita mulai selektif. Kita posesif terhadap diri kita. Gitu ya istilahnya. Kita mulai posesif terhadap diri kita. Ada hal-hal yang harus dikurasi lagi, ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Misal kalau teman-teman awalnya lebih intens refreshing, itu sudah kita mulai pilih lagi refreshing yang nggak memberatkan dan nggak membuang waktuku, tapi tetap nggak menggantikan kesegaran otakku. Nah, filter-filter dari bagaimana kita menjaga diri kita dari lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita ke hal-hal yang kacau, itu mulai kita benar aku setuju banget. Di Hamin 5 kalian itu harus mempersiapkan filter. Oke, setuju banget nih. Dan menurutku ini strategi paling ampuh. Hamin 5 ini kalian sudah bisa menentukan filter diri kalian masing-masing. Enggak sih? Iya, benar. Ini benar, aku setuju. Terus ketika kita sudah mendapatkan filter itu, kayaknya aku cukup refreshing itu berdiam diri di rumah, meditasi semua kayak gitu ya. Wah. Di Hamin besok kan aku refreshing wis filter. Aku bisa menempatkan belajar dengan porsi, mempersiapkan mental dengan porsi dengan pas lah. Di Hamin 3 pressure akan semakin kuat. Wah, iya gak sih? Pressure akan semakin kuat. Di Hamin 3 ini teman-teman UTBK itu sudah mulai meloskan materinya atau tetap dipertahankan belajarnya? Di Hamin 3 nih. Hamin 3 sebenarnya persiapan UTBK kan sudah cukup panjang. Iya. Sampai kita menemui Hamin 3, menurutku porsi belajar itu sedikit kita kurangi. Tetap ada ya, tapi sedikit kita kurangi. Kenapa? Karena kan lebih banyak tekanan. Terutama kalau kita anak rumahan gitu ya, lebih senang belajar di rumah. Biasanya orang tua mulai cerewet banget gitu. Jadi porsi belajar lebih kita kurangi, lebih banyak ke review apa yang kita pelajari tadi. Bener. Jadi mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ampuh. Iki aku setuju maneh. Di Hamin 3 kalian niku wis bener sih. Biasanya Hamin 3 itu kalau dalam teori psikoanalisis itu namanya restock energi. Dimana di Hamin 3 kalian itu sudah mulai mempersiapkan charger terbaik gawe untuk mengisi energimu. Lah, ben
charger iku mau apik, hambatanmu iku kudu mbok longi titik. Hambatan iki mau bisa dikatakan belajar ya karena sangat menguras energimu. Ya, men tiga itu bener-bener kalian mencoba mengurangi porsi belajarmu diganti menjadi review. Aku mau gak kepikiran ono review. Pasti kalian kan pasti ono jenenge review pelajaran setiap kali belajar sih. Iku yang perlu dibuka. Jangan coba akal-akalan buka soal dengan tipe soal yang sangat berbeda-beda, dengan tipe soal yang kowe mau biar kowe review. Jangan ya, bukan jangan belajar. Kita kurangi aja belajar. belajar. Ganti review. Itu kalau di Hamin 3 ya. Hamin 3. Kalau wis Hamin 1 wah. Hamin 1 ki jan iki wis mendekat. Sesuk lho, Sesuk iki. Wah, sesuk. Sesuk apa perlu disiapkan nih? Oke. Penting iki. Berarti kita sudah mulai naik kendaraan perang. Oh iya, siap. Iki wis luwih tegang maneh biasane ya. Gak tegang tok iki kudu. Menurutku akan ada emosional yang muncul, akan ada emosi yang muncul. Yaitu kita coba kembali menghargai apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang menjadi support sistem kita, siapa-siapa aja yang hadir. Menjadi alasan kenapa kita mau berjuang sampai Hamin 1 ini. Itu menjadi alasan yang memperkuat diri kita lagi. Oke, besok aku siap perang. Berarti nek wis Hamin 1 iku mestine kudu senjata kudu cemepak tok. Karek pamit tok nang dhewe. Bener, karek pamit tok. Restu donga, ucapan terima kasih gitu ya. Oh, Hamin 1 itu seperti itu. Soalnya gini, Jo. Aku melihat data statistik kapan hari membaca berita. Itu rata-rata Hamin 1 teman-teman yang mempersiapkan entah itu situasi sentegang ya, entah itu ujian, entah itu perang, entah itu tes CPNS. Di Hamin 1 kondisi kesehatan itu sangat riskan untuk menurun. Iya bener sih, bener. Kira-kira apa yang membuat kondisi tubuh ini cepat menurun di Hamin 1? Cepat menurun. Baik itu dari fisik ataupun psikis. Psikis, apalagi sekarang ini kita berada di badai pandemi, Pak. Oke. Kowe gak lucu, Pak. Hamin 1 loro, waduh. Mati konyol gitu jenenge. Itu apa, Pak? Analisismu. Menurutku dari segi kesehatan apa ya? Kalau fisik ya mungkin kita kurangin Begadang, pokoknya hidup sehat lah ya. keluar rumah yang biasanya kita mungkin sebelum-sebelumnya kita masih bisa nongkrong, mulai benar-benar kita itu di Hamin 1. Sebelum Hamin 1. Sebenarnya mulai Hamin 1 bisa sih. Tergantung ke kondisi fisik kita masing-masing. Fisik dan seberapa cemas kita. Kalau psikis, kecemasan itu terjadinya tentu lebih cepat menyerang diri kita. Tapi cara yang paling baik adalah tetap harus, selain kita sudah berjuang di beberapa bulan, kita tetap harus minta dan pasrah diri gitu loh. Oke. Ya Allah, iki wis sinang rada suwe lho. Mosok ya ora ngono sesuk iki. Iki bener, iki sekedar wawasan ya, guys ya. Yang diomongkan Rega ini kalau dalam teori namanya the concept of anxiety. Wah, itu teorinya Soren Kierkegaard. Jadi menurut Soren Kierkegaard, orang yang kalau menghadapi sesuatu ketika cemas, hal utama yang dilakukan adalah pasrah. Penerimaan. Wis aku iki wis belajar matematika, wis suwe kat 2 wulan, iso aku ya mung iki tok, wis iki tok aku. Wis iku tok. Selebihkan itu pasrahkan. Di Hamin 1. Ya, di Hamin 1 ya. Itu Soren Kierkegaard. Gampangane terapane iku mesti diomong Rega iku mau. Mau menularkan teori ini tok rek. Dan yang jelas ada aspek percaya diri yang harus kita bangun. Apresiasi kepada diri kita. Oke, Rega, sebelumnya kamu sudah ngasah pedang, sebelumnya kamu sudah ngecek kondisi tembakmu untuk siap perang. Apresiasi kepada diri kita. Bentuknya apa aja? Kepercayaan diri itu bisa self reward. Terus bisa kalau aku kadang ini untuk menyiasati pikiranku sendiri ya. Jadi ke hal dalam diri. Kadang aku perlu meremehkan kompetitor-kompetitor lain. Itu kalau aku. Aku pun seperti itu. Yang penting nggak ekspresikan. Iki aku tak perdalam lagi di Hamin 1 ya. Hamin 1 kayaknya sangat menarik. Iki kan tempat ujiannya
berada tidak di semua kota ada toh. Oh iya, Hanya bener, ada di beberapa bener, kota bener. toh. Heeh. Nah, untuk di Amin 1 ini posisi arek-arek teman-teman sing tidak domisili di kota yang mengadakan ujian itu kan pasti ono mobilitas toh, mengalami perjalanan. Heeh. Lamongan Amin 1 posisinya dhek wis di Surabaya mesti nih. Oh iya. Kan sangat jauh dari rumah Nah. toh. Kondisinya itu pun akan sangat berbeda. Ya gak sih? Oke. Lah untuk teman-teman yang seperti itu di Amin 1 apa yang mereka lakukan di tempat yang akan kota yang akan Di luar kota Di yang luar kita kota. singgahin ya. kota sing mau dites ya. Oke. Berarti kita harus punya apa ya? Punya standar kenyamanan juga. Termasuk istirahat juga harus kita perhatikan juga kan. Oh, istirahat ya. Nah, biasanya di Amin 1 teman-teman ini sebelum berangkat ke luar kota atau ke tempat kita UTBK gitu ya. Yang pasti adalah peralatan-peralatan atau standar yang biasanya diajukan oleh panitia UTBK. Bisa dari seragam, bisa dari alat apa Papan dada, pensil dan sebagainya gitu, ya. Itu harus dipersiapkan sebelum kita berangkat. Benar. Ya rek aja sampai teledor, sumpah kon Nah. iki ngateli kon kadang. Ya karena kalau teledor itu kadang hal kecil aja itu bisa memantik kacau pikiran, pusing gitu loh. Akan semakin takut juga. Jadi hal-hal yang kita anggap remeh. Mestinya kita perhatikan lagi. Temen rek. Iya, aku harus menggarisbawahi. Jangan sampai sepelekan apapun pada waktu kalian mempersiapkan UTBK iki. Penghapus, papan dada, meskipun iku gak dikongkon nggo, wis nggo daripada ketinggalan. Kan biasanya ono kertas ujian. Lali gak di-print Hamin beberapa jam. Kosot kon. Ya muntang-manting iki. Jadi ku persiapkan jauh-jauh, bukan jauh-jauh hari juga sih. Persiapkan Hamin 1 lah paling enggak. Iya gak sih? Iya, benar. Itu untuk teman-teman sing melakukan perjalanan ya. Soalnya nih orang-orang yang sudah domisili orang Surabaya sendiri, sumpama kalau tempat aslinya di Surabaya, itu akan lebih enjoy. Karena lingkungannya juga nggak berbeda. Jadi tidak mengalami transisi adaptasi tempat. Benar. Gini, kan wis kita sudah menjalani Hamin 1. Iya. Tiba saatnya hari hanya. Aku tak coba membagi beberapa porsi waktu ya. Hamin 5 jam mendekati ujian. 5 jam mendekati ujian itu gak mungkin peserta wis dikongkon mlebu gak oleh. Hamin 1 jam baru disuruh masuk ruangan. Tapi di Hamin 5 jam ini teman-teman yang UTBK itu sudah berada di kawasan tes. Wis delok koncone sing wis nggawe seragam. Wis ngene, wis ngono to. Apakah hal semacam itu sangat mempengaruhi mental terutama dan materi? Kalau menurut mereka sendiri. Ada pengaruhnya tentu. Ada pengaruhnya. Pengaruh baik atau pengaruh buruk? Tergantung kesiapan mental dari yang seberapa Hamin yang kita bangun tadi. Iya. Termasuk Hamin 1 tadi itu juga memberikan pengaruh di hari H atau Hamin 5 jam. Kalau biasanya pikiran kita kalau sudah di area tes UTBK, kawasan tes, misal ada di kampus gitu ya, biasanya kita sudah mulai riuh. Kadang pikiran kita sudah ke distract dengan hal-hal yang harusnya nggak harus kita pikirkan gitu loh. Iya nggak sih? Jadi menurutku yang paling penting adalah cari informasi ruangan juga. Biasanya bisa tanya, ada security-nya juga, itu yang paling penting. Tanya kepada siapa yang paling, kan nggak mungkin ada takok bakul pentol. Harusnya kita tanya pada siapa? Biasanya kadang bisa bingung, teman-teman bisa ke security, itu pasti ya. ada yang berjaga. Atau panitia resmi. Atau panitia resmi. Atau biasanya kalau di kampus-kampus itu ada apa ya, mahasiswa yang dipersiapkan untuk membantu panitia untuk mengarahkan lokasi-lokasinya. Itu yang harus kita ketahui karena kita nggak mungkin nanti kalau sudah setengah jam kita baru cari-cari. Itu akan kacau juga. Pakai penekanan mana? Herek, gak usah bingung. Kalian kalau sudah berada di kawasan kawasan kampus yang tempat UTBK kalian, gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah cemas. Langsung golek ono orang terpercaya. Biasanya nggak keplek. Iya, benar. Golek ono wong iku takok opo mbok resahkan pada saat UTBK. Ojo takon sapa-sapa, ojo percaya sapa-sapa, ojo percaya calo. Soalnya meneh ono calo kadang. Ono calone. Ojo percaya calo.
Apa maning percaya Gojek kok tambah. Astaga. Digowo ndi awakmu? Langsung tanya pada panitia sing bersangkutan. Bener. Oke ya, wis kok. Wis aja gampang bingung lah dadi wong iku kadang bingung, pusing. Kayak ngono ya. Pitulungan. Pitulungan. Iku untuk teman-teman sing ijen. Nek ambek kancane kan oleh gampang. Gampang. Oke, untuk hamin 5 jam kita sudah bertemu dengan atmosfer perang sing sangat kental ya. Terus untuk hamin 1 jam, itu kan biasanya ada proses briefing kalau nggak salah. Oh gitu ya. Ya, kalau nggak salah, hamin 1 jam itu udah dikumpulin, di briefing, nanti larangannya apa, yang harus disiapkan apa, pasti ada di hamin 1. Nah, ketika untuk mendengarkan briefing itu sendiri, kira-kira penting nggak sih mendengar briefing? Atau kita harus sinau mungkin? Atau semedi? Waduh. Yang jelas kembali ke fungsi ke briefing itu sendiri. Tentu panitia mengadakan briefing itu ada maksud dan manfaatnya juga untuk menjaga steril atau kondusifnya sebuah tempat ujian atau ruangan ujian. Jadi briefing itu menjadi peran yang penting. Pikiran-pikiran yang tadi lalu lalang itu sudah mulai hilangkan. Oh, dihilangkan. Fokus ke apa yang kita hadapi. Briefing. Aku punya fenomena menarik maning iki. Iki ono gejala sing lucu, awak dhewe wis mempersiapkan materi, sudah mempersiapkan mental jauh-jauh hari. Ketika wis menghadapi lungguh nah tempat ujian, nyawang soal tiba-tiba blank cuy. Wajar Ya? wajar Coba wis suyap iki nyawang soal ditambah maning nyawang sebelah. Waduh, wis ngisi sak mulai ngerjakno. Waduh, iki wis padha serius. Lah, iku apa yang harus kita antisipasi ketika kondisi blank itu? Oke. Menurutku sebenarnya kita sudah dikasih waktu untuk berdoa, gitu ya. Tapi kalau blank dan itu belum teratasi, yang jelas kita memohon dulu, karena sebelum soal kita tuh diciptakan oleh Tuhan itu dulu, sebelum soal tercipta. Nah, jadi kita kembali mengingat kepada kepercayaan kita masing-masing, keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Penting banget ya. Ya Tuhan, hari ini aku berjuang. Tolong berikan ketenangan, tolong berikan berkah, dan semoga perjuanganku ini membuahkan hasil yang baik. Iya. Gitu. Berarti untuk mengatasi blank itu paling gak iki awak dhewe kudu berdoa. Di samping untuk memohon itu sebuah waktu untuk menenangkan ya. Berarti intinya pada posisi blank itu gimana caranya kita bisa menenangkan diri kita. Bagus ya. Terus Kak Rega sendiri itu tipikal orang sing langsung mengerjakan soal sik utawa menyiapkan pikiran sik baru ngerjakan soal. Kalau aku menyikapi ujian, kalau kondisiku siap, aku lebih percaya diri, nggak ada distraksi apapun itu, aku mungkin akan langsung ngerjain soal. Karena secara materi aku sudah siap dan aku sudah tahu ini medan soal seperti apa yang terhadapi. Tapi kalau blank tadi, aku harus menata pikiran tentunya. Meskipun itu wasting time ya, membuang waktu. Benar. Tapi sebenarnya nggak perlu waktu banyak juga kok. Daripada kita kacau di dalam proses pengerjaan itu lagi loh. Kita akan kalut dan hanyut kepada pikiran-pikiran yang harusnya udah nggak waktunya ini gitu. Iya sih. Jadi aku lebih ke aku harus belajar kok karo medan perang ini. Kudunya aku harus biasa sih. Gitu. Mana sih berarti ya? Benar. Oke. Kita kan sudah membahas tuntas tentang persiapan mental Cup H-7, H-5 atau H-7? H-7 sampai hari H, sampai detail banget lah dari kita yang bahas mental tadi. Ini UTBK sudah berlalu nih ya. Kita simulasikan UTBK sudah berlalu. Apa yang harus disiapkan teman-teman setelah selesai UTBK? Setelah selesai UTBK. Selesai UTBK apa? Ini berarti ceritanya baru keluar ruangan ya? Apa sudah H+? Sudah H+ beberapa. Sudah H+ beberapa. Oke. Yang pasti satu rasa syukur dulu, karena kita masih diberikan keutuhan super system. Amin. Ini semoga juga untuk teman-teman ya. Nggak ada gangguan, nggak ada kendala apapun untuk menghadapi UTBK.
rasa syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, support system kita perjalanan. Yang kedua, apresiasi diri. Karena bagaimanapun perjuanganmu tetap pantas dihargai. Yang ketiga, ini yang cukup menakutkan, tapi mau nggak mau harus dipersiapkan juga. Ya. Biasanya kita sudah mulai kepikiran sebuah hasil atau pengumuman kelulusan UTBK. Nah, iya sini yang mau tak tanyakan iki, bagaimana kita mempersiapkan, ini kan wis hamil UTBK sudah berlalu. Jelas pikiran kita pada hasil orientasi, kita akan pada pengumuman. Ini waktu pelaksanaan UTBK dan pengumuman itu cukup panjang. Lah ini apa yang kita lakukan di waktu yang panjang ini agar mempersiapkan mental pada saat melihat hasil. Yang jelas sebenarnya hasil ini benar-benar di luar kendali kita ya. Itu kita. yang perlu kita terima dulu. Yang paling penting adalah plan selanjutnya sebenarnya, atau plan B. Eling ya. Nek wis gitu ya. sakmono dawane kowe kudu nyiapno plan B. Plan B. Karena di balik ambisi kita harus punya kantuk penyelamat di dalam perjuangan kita. Oke, kita harus mempersiapkan plan B, entah itu apapun plan B-nya. Iya benar. Jadi kalau sudah melihat hasil, semoga teman-teman lolos juga. Tapi kalau ada yang kurang beruntung, teman-teman sudah mempersiapkan plan B itu tadi. Jadi ketika melihat pengumuman, teman-teman nggak seberapa jatuh. Dan kalaupun jatuh, teman-teman masih mudah untuk bangkit. Oke, nggak apa-apa. Karena memang bukan ini hal-hal yang terbaik untuk diri kita. Soalnya aku ki bawanya mendengar berita anak gagal UTBK terus bunuh diri, anak gagal UTBK ya? Sangat banyak kasus, melarikan kabur dari rumah karena tekanan orang tua yang sangat. Aku nggak kepingin teman-teman yang mendengarkan podcast ini melakukan hal semacam itu. Nggak kepingin. Jadi apa ya? Gunanya mental, gunanya plan B dilakukan itu untuk menyiapkan hal semacam itu, dan memperpanjang umur kita sih. Dan untuk memperpanjang umur kita. Mati itu pasti, tapi kapan nih gak ngerti ya Pak Dewi. Benar. Jadi ini usahakan semaksimal mungkin. Terus ya, kan pasca UTBK toh. Kalau Rega lihat, teman-teman yang melakukan tindakan yang di luar nalar kayak bunuh diri, meninggalkan rumah, itu kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Paling tidak kasih analisis Rega biar teman-teman ini bisa mengantisipasi sejak dini. Biasanya itu terjadi bisa dari keluarga, lingkungan terdekat kita, lingkungan yang menjadi support utama kita, membiayai kita gitu ya. Tekanannya biasanya terlalu berat dari keluarga. Harapan yang diberikan atau cita-cita yang dititipkan dari orang tua kita itu biasanya terlalu berat. Itu kadang merubah atau membalikkan mental kita. Yang kedua, biasanya kita kurang percaya dengan adanya garis yang Tuhan berikan. Kadang univ yang bagus, kadang jurusan yang kita impikan itu belum tentu menjadi kebaikan di masa yang akan datang gitu loh. Rencana kita itu tidak melulu tidak melulu membawakan kita kepada kebaikan yang kita ekspektasikan. Iya. Pokoknya intinya itu penerimaan. Intinya itu penerimaan. Jadi apapun hasilnya nanti untuk teman-teman, dunia kalian itu tidak berhenti ketika hasil pengumuman UTBK itu diumumin. Dunia kalian tetap berjalan, masa depan kalian itu tetap di depan. Ono pengumuman UTBK terus kalian gagal, masa depan kalian pindah mundur, enggak ada. Enggak ono sing ngono. Masa depan kalian tetap menanti kalian dengan senyuman loh. Tinggal kalian memproses itu seperti apa ngono ya. Ini kan wis sangat panjang ya. Jadi sudah wis pirang jam? 1,5 jam kan ya. Salah ngobrol. 1,5 jam awak dhewe ngobrol bahas arek SMA, padahal uripe awak dhewe sik Malang Kada. Kurang Jawa apa awak dhewe? kurang keren. Ya, tapi mau gimana lagi ya? Apa yang kita obrolkan adalah bentuk kasih sayang kita kepada teman-teman enggak sih?
Nah ini mungkin mereka bisa membuat statement atau semangat teman-teman yang sedang menghadapi UTBK dengan kondisi yang seperti ini. Silakan, mungkin ada pesan. Jadi untuk teman-teman yang sedang menghadapi UTBK 2021 ini kan pandemi sudah setahun kita lalui. Semoga adaptasi dari setahun pandemi ini membuahkan kesiapan mental juga kepada teman-teman, lebih percaya diri, lebih yakin kepada perjuangan-perjuangan, dan kalau ada kesempatan-kesempatan belajar bareng atau kesempatan belajar yang lebih maksimal, kita ambil aja, karena adanya protokol kesehatan yang sudah terbangun sampai saat ini itu menjaga dan memaksimalkan apa yang kita jalani gitu. Terus yang jelas jangan lupa tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan tidak salah pikiran bagaimana UTBK dijadikan Tuhan. Kalau dari saya, Ananta Cepes, aku mau ngasih pesan kepada untuk teman-teman SMA bahwa yang sedang kalian lakukan ini adalah perjuangan. Yang namanya perjuangan pasti ada yang harus kalian korbankan, entah kalian merasa atau tidak. Begitupun nanti hasilnya, kalau tidak sesuai ekspektasi kalian, tetap lanjutkan hidup kalian, tetap lanjutkan proses aktualisasi diri kalian, karena meskipun telaga itu keruh, tapi jika kalian menjadi sebuah teratai, kalian akan tetap menjadi teratai yang indah. Kawan sih? Bener Pak ya. Oke, mungkin kita akhirnya ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku Ananta Cepes, moderator abadi podcast kanal sejenis komodo yang langka. Dan ini Rika Aditya. Kita ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Sukses.